Pada suatu malam, tepatnya tengah malam, seorang pria yang berprofesi sebagai pemburu dan anjingnya melihat sesuatu yang tak biasa. Dimulai dari ledakan, dan seketika debu-debu berterbangan, anjing si pemburu mencoba menyelidiki tapi segera kabur. Tak lama kemudian, si pemburu mendengar raungan dan segera bersiap menembak. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, jangan silau oleh penampilan yang tampak sempurna, karena topeng pun sering dibuat dengan sangat rapi. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentunya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul sangat pendek, Zino. Sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradarai oleh Matthew Lawrence Oates, serta dibintangi oleh para aktor dengan akting yang cukup menawan. Baik, tidak usah kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ditampilkan keesokan harinya, di mana tokoh utama kita bernama Rene mengucapkan selamat tinggal pada kadal peliharaan yang sudah mati dan membakar jasadnya. Setelah itu, ia mengingatkan sang ibu, Linda, bahwa mereka harus pergi ke toko karena ia perlu membeli makanan untuk ular peliharaannya. Linda mengaku sebenarnya tidak suka Rene memelihara hewan-hewan menyeramkan seperti itu. Ketika kekasih Linda, Chase, ikut sarapan, Rene sengaja mengabaikannya sampai Chase menegur karena ia bahkan tidak mengucapkan selamat pagi, dan saat keluar rumah, Rene melampiaskan kekesalannya dengan menggores mobil Chase. Di sekolah, Rene cenderung menyendiri dan menjadi bahan ejekan anak-anak lain. Saat jam makan siang, ia duduk di meja yang sama dengan Gil, yang juga termasuk anak yang dikucilkan. Gil mencoba membuka obrolan kecil, tetapi Rene hanya fokus makan dan tidak terlalu menanggapi. Sepulang sekolah, Linda datang terlambat menjemput Rene. Ketika Linda mencoba menanyakan bagaimana hari putrinya, Rene langsung mengalihkan pembicaraan ke soal keterlambatan itu, dan dari sana ia tahu bahwa sang ibu bahkan tidak masuk kerja hari ini. Rene menyuruh sang ibu menghubungi dokter, meminta resep obat yang lebih baik, tetapi Linda bersikeras bahwa ia hanya mengalami pagi yang buruk, sehingga Rene menyimpulkan Linda dan Chase pasti bertengkar dan menyarankan mereka sebaiknya putus saja, sambil menyoroti bahwa Chase tidak membantu apapun dan hanya menghabiskan hari dengan mabuk-mabukan. Linda menjelaskan bahwa Chase membutuhkan dirinya, dan bagi Linda, merasa dibutuhkan seperti itu adalah perasaan yang menyenangkan. Di rumah, Rene memberi makan kumpulan hewan peliharaannya yang menyeramkan dan bahkan bernyanyi untuk mereka sambil memainkan banjo. Saat itu, ia sadar bahwa ular peliharaannya adalah sahabat terbaik yang ia punya, dan pemikiran itu membuatnya merasa cukup menyedihkan. Ketika makan malam, Chase menyinggung soal goresan di mobil van-nya dan secara tidak langsung menyalahkan Rene. Namun Linda segera memotong dan memaksa Chase mengganti topik pembicaraan. Kemudian, Chase mengeluh soal bau tidak sedap dari microwave, dan Rene menjelaskan bahwa tadi dia memanaskan tikus mati di sana untuk makanan ular peliharaan. Tentunya Chase merasa jijik dan marah karena itu sangat tidak higienis, tapi Rene malah menanggapi dengan nada menyindir. Kesal, Chase melempar makanan ke wajah Rene yang membuat gadis itu syok dan berlari keluar rumah, dan masih bisa mendengar Lina dan Chase bertengkar di dalam sampai akhirnya dia lelah dengan semuanya. Gadis itu kemudian menaiki ATV-nya lalu pergi ke tengah gurun untuk menyendiri. Di sana, Rene menemukan truk yang terbalik dengan kawah di dekatnya. Ketika gadis itu berbalik, terlihatlah sosok makhluk misterius yang sedang meraung, membuat Rene segera mencari tempat berlindung. Makhluk itu berusaha mengejar, tapi ternyata tubuhnya terikat rantai yang tersangkut dengan truk. Ia mengamuk, berlari ke sana kemari, mencoba memutus rantai, namun tidak berhasil, sampai akhirnya menyerah dan rebah ke tanah dalam keadaan lemah. Rene memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari ke ATV, tetapi terpaku ketika menyadari makhluk misterius kesakitan karena terkena perangkap sang pemburu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, ia memberanikan diri mendekati truk dan melepaskan rantainya. Makhluk itu menjerit nyaring dan Rene langsung panik, lalu berlari ke ATV dan segera tancap gas.
Setibanya di rumah, Rene melihat Linda sedang menghibur Chase dan itu sangat menyebalkan. Tapi Rene tak punya pilihan selain menenangkan diri di luar rumah. Keesokan paginya, Rene melihat beberapa helikopter terbang melintasi area tempat tinggal mereka. Karena khawatir pada makhluk yang ia bebaskan, Rene segera menulis daftar alat-alat yang ia perlukan. Gadis itu kemudian menemui Gil bermaksud untuk meminjam kamera. Sebenarnya berat, namun karena naksir dengan Rene, Gil bersedia meminjamkan handycam milik sang ibu dan sebagai gantinya Rene meminjamkan PR pelajaran bahasa Inggris miliknya. Lanjut, saat Rene pulang, Linda dan Chase terlihat sudah menanti untuk membicarakan sesuatu. Jadi, Chase memberikan koin berlogo 24 jam sadar, yang artinya Chase sudah melewati 24 jam tanpa mabuk. Lalu jika keesokannya Chase memberikan koin itu lagi, berarti dia akan melanjutkan untuk tetap sadar selama 48 jam dan begitu seterusnya. Rene menanggapi, mengingatkan bahwa semalam Chase masih minum, jadi sebenarnya itu belum terhitung 24 jam. Dan setelah Chase pergi, kepada Linda, Rene menegaskan bahwa Chase bahkan tidak meminta maaf atas perbuatan tadi malam, yang artinya pria itu sama sekali tidak berubah. Beberapa saat kemudian, Rene mengumpulkan semua barang yang ia perlukan dan menempelkan tulisan di pintu kamarnya bahwa ia sibuk mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak boleh diganggu supaya mereka tidak sadar kalau Rene keluar. Setelah itu Rene menyelinap ke kamar Linda untuk mencuri kunci mobil Chase. Lalu saat membuka van, Rene menemukan banyak botol minuman keras serta sebuah pistol, alat terakhir yang dibutuhkan dalam list. Dengan semua persiapan itu, Rene mengendarai ATV ke lokasi di gurun tadi. Awalnya ia tidak melihat makhluk itu, tetapi dengan bantuan teropong ia bisa menemukannya di dalam kawah dan sempat menembakkan pistol ke udara sebagai percobaan, namun makhluk itu sama sekali tidak bereaksi. Berikutnya, Rene memasang kamera dan perlahan mendekati si makhluk untuk memotong perangkap yang menjeratnya. Makhluk itu tetap tidak bergerak sehingga Rene menjauh dengan perasaan bahwa mungkin ia sudah mati. Tiba-tiba makhluk itu menerjang Rene hingga ia jatuh tersungkur dan air liurnya menetes di kepala Rene. Lalu setelah mengendus tubuh Rene, ia mundur beberapa langkah. Baru setelah itu, Rene bisa melihat wujudnya secara menyeluruh dan memastikan bahwa itu adalah alien. Rene mengajaknya bicara dan menawarkan sebuah apel, tetapi makhluk itu menolak. Dan ketika helikopter kembali melintas di langit, Rene berusaha menjelaskan pada si alien bahwa helikopter itu merupakan ancaman. Yeah, bad, danger. Malamnya ketika Rene pulang, ia sadar bahwa telah menjatuhkan pistol milik Chase di gurun. Ia keluar dari kamar dan menemukan Chase sedang minum di sofa. Pria itu memintanya agar tidak mengatakan apapun pada Linda dan juga menanyakan soal kunci mobilnya, namun Rene berpura-pura tidak tahu. Saat Rene keluar rumah, ia terkejut mendapati alien itu bersembunyi di balik semak-semak dan menyuruhnya pergi, tetapi makhluk itu tidak mau mendengarkan. Akhirnya Rene mengambil ATV-nya dan melaju menuju gurun supaya alien tersebut mengikuti dirinya ke sana. Di gurun, Rene sempat kehilangan jejak alien itu. Tiba-tiba makhluk tersebut muncul tepat di depannya dan beberapa waktu kemudian, Rene siuman dari pengaruh cahaya itu. Tahu-tahu sudah pagi dan sang alien tertidur lelap. Rene memeluk makhluk itu dan merasa tidak tega meninggalkannya. Jadi ia membawanya pulang dan menyembunyikannya di ruang bawah tanah. Di gurun, helikopter dan tim penyelidik masih sibuk mencari benda misterius yang jatuh dari langit. Sementara itu, Rene hanya pura-pura berangkat sekolah dan menelepon ibunya untuk memastikan Linda benar-benar sedang berada di tempat kerja. Setelah Chase pergi untuk beraktivitas, Rene membawa alien itu ke ruang utama dan mencoba memberinya berbagai macam makanan. Tetapi semua yang ia tawarkan ditolak. Rene lalu mengajak si alien room tour, lalu memperkenalkan hewan-hewan peliharaannya. Meskipun beberapa kali sempat kerepotan mencegah si alien memangsa ular bernama Graham. Rene kemudian menamai si alien Croc karena suaranya. Ketika gadis itu bernyanyi sembari memainkan banjo, sisik-sisik Croc bergetar, membuat Rene menduga bahwa makhluk itu ketakutan.
Tak lama kemudian, ketika Rene sedang asyik menonton, Linda pulang lebih awal dari kantor karena sudah tidak sanggup menahan depresinya. Chase mengirim foto koin 48 jam sadar dan Linda menangis di dalam mobil karena tahu bahwa Chase berbohong dan menyesal karena tidak berusaha cukup keras untuk menyadarkan pria itu. Sementara Rene telah mengamankan diri bersama Krog, Linda masuk ke rumah dan kesal melihat ruangan TV berantakan lalu mengkonsumsi obat untuk menenangkan. Tak lama kemudian, Gil datang karena tak melihat Rene di sekolah. Maksud tujuan dan kedatangan Gil adalah untuk meminta kembali handycam-nya. Linda mengizinkan Gil masuk ke kamar Rene dan di sana ia sempat melihat foto ayah Rene yang sudah meninggal. Ia bahkan hampir saja mencium bantal Rene tapi segera mengurungkan niat menyeramkan itu. Setelah meninggalkan air minum untuk Krog di ruang bawah tanah, Rene kembali ke rumah dan mengatakan pada sang ibu yang sedang marah bahwa izin pulang cepat karena tidak enak badan. Ketika masuk ke kamar, Rene sangat terkejut mendapati Gil sudah menyaksikan rekaman video yang memperlihatkan Krog. Rene mengatakan bahwa video itu hanyalah rekaman palsu. Gadis itu merebut handycam dari Gil tapi menyadari bahwa kasetnya sudah diambil. Akhirnya terjadilah pergulatan kecil sampai-sampai Linda datang dan menegaskan bahwa pintu kamar tidak boleh ditutup. Hey. I think we should leave the door open. Setelah Linda pergi, Gil menuntut penjelasan yang sejujur-jujurnya atau akan menyerahkan kaset video itu kepada polisi, sehingga Rene yang tak punya pilihan terpaksa mengajak Gil ke ruang bawah tanah. Di sana, reaksi Gil membuat Krog hendak menyerang. Rene berhasil menahannya dan menjelaskan bahwa Gil adalah teman, namun sayangnya Gil sudah keburu ketakutan, bahkan sampai pingsan plus ngompol. Yeah. It's a surprise. Beberapa saat kemudian, Gil tersadar dan Rene harus menutup mulutnya agar tidak menjerit ketakutan. Lalu Rene mengelus Krog sambil bernyanyi sampai sisik tubuhnya bergetar dan hal itu membuat Gil percaya bahwa alien itu tidak jahat sehingga mengembalikan kaset pada Rene dan berjanji akan merahasiakan semuanya. Namun tanpa mereka sadari, dua agen sedang menguping di dekat sana sambil memotret. Anyway, I'm just surprised you didn't try to take it from me while I was passed out. Saat malam, Rene mendengar suara dari ruang bawah tanah, jadi segera turun ke sana dan bernyanyi untuk Krog. Ia bercerita tentang banjo, alat musik itu dulunya sering dimainkan mendiang sang ayah dan membagikan beberapa kenangan masa kecilnya yang indah. Rene juga mencoba memberi Krog berbagai makanan, tetapi tidak ada satupun yang disukai makhluk itu. Keesokan harinya, saat jam istirahat, Gil menyampaikan sebuah teori yang terinspirasi dari Jurassic Park. Menurutnya, Krog tidak mau diberi makan seperti hewan peliharaan, tetapi ingin berburu sendiri. Ketika petang, mereka berdua membawa Krog ke ngarai Hellhole dan di sana Krog akhirnya bisa makan dan menyerang sekumpulan babi yang sudah disiapkan Gil. Rene sangat berterima kasih kepada Gil dan mereka pun hendak berpelukan, namun Krog segera menggeram seolah tidak mengizinkan mereka bersentuhan. Setelah menempatkan kembali Krog di ruang bawah tanah, Rene yang hendak kembali ke kamar dihadang Chase yang sedang mabuk. Chase menyakiti Rene sambil menanyakan soal pistolnya. Pada akhirnya Rene mengatakan pistol itu hilang. Chase yang marah mengatakan Rene tidak hormat dan tidak takut padanya. Chase lalu bercerita bahwa dulu saat masih kecil, sang ayah sering memperlakukannya dengan kasar, tetapi ia menganggap itu sebagai cara untuk mengajarkan rasa hormat. Ketakutan, Rene pun berusaha kabur, namun Chase dengan cepat menjatuhkannya dan terjadilah pergulatan. Mendengar kegaduhan itu, Linda bergegas menarik Chase menjauh. Sementara di ruang bawah tanah, Krog juga mendengar teriakan tersebut menghantam dinding sampai rumah ikut berguncang selama beberapa detik dan Linda mengira itu hanyalah gempa. Linda lalu mencaci maki Chase lalu mengusir pria itu dan kini resmi mengakhiri hubungan. Linda bahkan melempar botol ke arah Chase untuk memastikan dia benar-benar serius sehingga Chase pun pergi. Jesus! Yeah, I don't need
Setelah itu, Linda mencoba memastikan keadaan Rene, tetapi Rene terlalu marah karena merasa sang ibu membiarkan semuanya sampai separah ini. Jadi ia berpura-pura lari ke kamar, padahal sebenarnya secara diam-diam turun ke ruang bawah tanah untuk menenangkan Krog serta mengingatkan agar tetap bersikap baik. Di sana Rene sampai tertidur. Keesokan harinya ketika hendak berangkat ke sekolah, Rene dihampiri oleh seorang agen CIA dan menunjukkan rencananya. Agen itu bernama Jonathan dan segera ia meminta Rene ikut masuk ke mobil. Dalam perjalanan, Jonathan menjelaskan tentang temuan pistol yang terdaftar atas nama Chase, tetapi sidik jari terakhir yang menempel adalah milik Rene. Saat Rene mengaku ia hanya pergi ke gurun untuk menembaki kaleng, Jonathan berkata kali ini ia akan bersikap baik dan menyerahkan kartu nama. Namun jika Rene tidak menelepon dan mengakui semuanya, maka Jonathan akan datang lagi dengan surat izin pemeriksaan dan juga borgol. Sementara itu, Linda sadar air di rumah tidak mengalir dan memanggil tukang ledeng yang kebetulan adalah temannya. Sementara si tukang ledeng memeriksa masalah, Linda pergi bekerja. Si tukang ledeng pun turun ke ruang bawah tanah dan terkejut melihat Krog sehingga sepulangnya dari sekolah, Rene melihat kerumunan orang karena kecelakaan, tapi Rene hanya mengabaikan. Tak lama kemudian, Linda pun pulang dan segera mengajak Rene bicara serius, namun Rene malah membentak, menyalahkan sang ibu atas semua yang terjadi. Hal ini membuat Linda semakin hancur dan hanya sempat memberitahu soal masalah air di rumah. Rene pun menyadari apa yang mungkin merusak pipa, lalu bergegas ke ruang bawah tanah, menemukan darah di lantai, lalu melihat Krog juga terluka. Rene menegaskan bahwa Krog tidak boleh menyakiti orang lain, dan bersama dengan itu, Rene mengakui tidak bisa terus menyembunyikan Krog di rumah. Sementara Gil didatangi oleh agen bernama Brown, malam harinya Rene mengendarai ATV menuju gurun dan membuat Krog mengikutinya. Makhluk itu berlari begitu cepat sampai menyalip kendaraan tersebut dan mereka pun bertemu dengan Gil di tengah gurun. Rene menjelaskan bahwa ia berniat menyembunyikan Krog di dalam van Chase dan membawanya ke sebuah cagar alam yang jauh agar tidak ditemukan. Dan itu berarti ia juga harus ikut sampai yakin Krog benar-benar aman. Gil mengakui bahwa Brown mengancam akan mendeportasi keluarganya yang merupakan imigran jika tidak buka mulut, tapi Gil tetap mengaku tidak tahu apa-apa. Setelah itu, Rene meminta Krog tetap di dalam sebuah box besar di tengah gurun, lalu pulang ke rumah untuk mulai menyiapkan semua untuk perjalanannya. Ia meninggalkan sepucuk surat untuk sang ibu dan melepaskan semua hewan peliharaan. Ketika masuk ke dalam van dan siap-siap untuk tancap gas, tiba-tiba saja Chase kemudian memaksa Rene dan Linda duduk di ruang tamu bersamanya, lalu mengungkapkan betapa ia merasa tidak dicintai, sampai akhirnya ia marah dan melempar meja. Di gurun, sekelompok agen menemukan kotak tempat Rene menyembunyikan Krog, tetapi saat dibuka ternyata kotak itu kosong. Rupanya Krog sudah berlari kembali menuju rumah. Di sana, Chase memukuli Linda yang putus asa sambil memintanya menyuruh Rene kabur menyelamatkan diri, namun sangat disayangkan. Pada saat yang sama, Gil datang dan langsung muntah ketika melihat mayat Chase. Lalu ia bilang menurutnya sekarang Krog sudah tidak bisa dilindungi lagi dan mengaku bahwa ia sudah berbicara dengan para agen. Tiba-tiba Jonathan keluar dari rumah dan menembak ban ATV. Tak lama kemudian, seluruh tim mengepung rumah dan memasang berbagai peralatan. Rene diikat di kursi dan kepalanya dipasangi jaring yang tersambung ke mesin-mesin canggih. Lalu seorang staf mengatakan bahwa ikatan Rene dan alien adalah yang terkuat dari yang pernah mereka temukan. Jonathan pun segera menyakiti Rene agar gadis itu berteriak, dan itu membuat Krog langsung lari kembali ke rumah dan tanpa sadar masuk ke perangkap listrik yang terus menyetrumnya hingga pingsan. Sementara Rene berteriak memohon agar mereka berhenti sebelum akhirnya dibuat tak sadarkan diri oleh Jonathan. Beberapa waktu kemudian, Krog dibawa ke fasilitas dadakan dan ditempatkan di atas sebuah platform khusus yang membuatnya tetap jinak. Rene sendiri dikurung di kursi di sebuah ruangan kosong dan ketika Jonathan membangunkannya, ia meludah ke wajah pria itu dan menjelaskan bahwa Krog adalah temannya, tetapi Jonathan bersikeras bahwa makhluk itu sangat berbahaya.
Jonathan menerangkan bahwa Rene bukan orang pertama yang menemukan alien, hanya saja ia yang pertama bisa bertahan hidup. Pemerintah yakin Krog adalah monster buatan peradaban yang jauh lebih cerdas daripada manusia, dikirim ke bumi untuk pengintaian, sehingga suatu saat bumi bisa saja diserbu. Ini mirip taktik salah seorang tokoh bernama Kuroda Nagamasa yang mengirim 10 babi ke suatu negeri untuk mengintai. Jika babi pulang dalam keadaan gemuk, itu tandanya para penduduk di negeri itu ramah dan lemah lembut, sehingga mudah ditaklukkan. Namun jika sebaliknya, hanya beberapa babi yang kembali atau tidak kembali sama sekali, itu tandanya negeri tersebut tak mudah disusupi. Karena Rene terhubung dengan Krog, Jonathan ingin para ilmuwan meneliti tubuh dan pikirannya untuk mencari cara paling efektif membunuh para alien. Jika Rene menolak, ia akan memasukkan Linda ke rumah sakit jiwa dan memaksa dengan kekerasan yang jelas akan sangat menyakitkan. Tak lama kemudian, Linda diizinkan menjenguk Rene dan mengatakan bahwa ia sudah membaca surat putrinya, lalu meminta maaf atas segalanya. Setelah ibunya pergi, Rene memutuskan untuk menarik perhatian Krog dengan cara mengulang apa yang dilakukan Jonathan. Mendengar ceritanya, Jonathan bergegas masuk ke ruangan dan menutup mulut Rene sehingga Rene langsung menggigitnya. Tetapi sepertinya semua itu terlambat. Krog meraung, melepaskan diri dari platform dan mulai menghabisi para penjaga yang mencoba menghentikannya. Sementara alarm meraung di seluruh gedung dan lampu berkedip-kedip. Krog melarikan diri dari ruang lab dan menyusuri koridor, menjatuhkan siapapun yang menghalangi. Linda yang cemas pada putrinya menemukan pintu terkunci, jadi ia memaksa diri keluar lewat ventilasi dan di lorong ia ngeri melihat tubuh-tubuh bergelimpangan. Di sisi lain, Jonathan dan Brown sudah bersiaga dengan senjata mengarah ke pintu, tetapi Krog menerobos masuk dengan menghancurkan pintunya. Krog sebenarnya ingin menghabisi dua agen itu, namun Rene menahannya dan segera mengambil kunci Jonathan untuk melepaskan diri, lalu kabur bersama Krog. Di luar, Rene dan Krog mencoba masuk ke sebuah mobil, namun Jonathan juga keluar dan langsung melepaskan tembakan dengan senapan khusus. Beruntung Gil yang menunggu di sana sempat memberi peringatan tepat waktu. Rene dan Krog bersembunyi di balik sebuah mobil, sementara Jonathan terus menembaki kendaraan itu tanpa peduli bisa saja pelurunya mengenai Rene. Akhirnya, demi melindungi Rene, Krog keluar dari persembunyian dan Jonathan menembaknya berkali-kali, tetapi Krog masih kuat menerjang dan menghabisi Jonathan. Rene berlari ke sisi sahabatnya itu dan sangat terpukul saat menyadari Krog sudah tidak bernyawa, sementara Linda dan Gil hanya bisa berusaha menenangkan gadis itu. Film pun ditutup dengan menampilkan dalam waktu yang tidak ditentukan, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Linda baru saja kembali ke rumah setelah bekerja. Di sana juga ada Gil yang bersiap untuk pulang, menandakan bahwa mereka secara bergantian merawat Rene yang sangat membutuhkan dukungan akibat kehancuran akan kehilangan Krog. Lalu ditampilkan juga di sebuah lab rahasia. Para ilmuwan mencoba meneliti tubuh Krog, tiba-tiba saja dan tamat. Secara keseluruhan, film ini bisa dibilang punya penilaian yang cukup baik sebagai fiksi ilmiah drama karena berhasil menggabungkan kisah persahabatan manusia alien dengan drama keluarga dan tema empati tanpa terasa berlebihan. Dalam film ini, empati yang dimiliki Rene awalnya tampak seperti kelemahan karena ia justru bersimpati pada makhluk yang semua orang anggap berbahaya. Namun, seiring cerita berjalan, justru empati itulah yang menyelamatkannya. Sebab lewat keberanian untuk peduli dan percaya, Rene bisa menjalin ikatan dengan Krog dan menghentikan banyak kekerasan yang tidak perlu. Dengan demikian, film ini seolah menegaskan bahwa di dunia yang penuh ketakutan dan kecurigaan, orang yang tetap berani memiliki hati lembut justru punya kekuatan yang tidak dimiliki mereka yang hanya mengandalkan senjata dan ancaman. Di sisi lain, film ini juga menunjukkan bahwa trauma tidak bisa dijadikan alasan untuk mengulang kekejaman. Rene dan Jonathan Case sama-sama membawa luka masa lalu. Rene tumbuh dengan kenangan pahit kematian ayahnya, ibu yang tenggelam dalam depresi dan rasa bersalah, serta pengalaman diserang pacar ibunya sendiri. Sementara Jonathan terlihat terus memainkan mobil mainan yang mengisyaratkan kehilangan putranya akibat makhluk sejenis Krog dan menjadikan peristiwa itu alasan pribadi untuk memburu setiap alien yang ia temui.
Meski sama-sama hancur, keduanya mengambil jalan yang berlawanan. Jonathan membiarkan rasa sakitnya mengeras menjadi kebencian dan obsesi balas dendam hingga rela mengorbankan remaja seperti Rene dan mengancam ibunya demi misi pribadi, sedangkan Rene justru memilih tetap melindungi yang lemah, mempercayai Crook dan menolak terjebak dalam lingkaran kekerasan yang sama. Karena itu, film ini seakan mengingatkan bahwa setiap orang memang punya luka, tetapi apapun yang pernah menimpa kita, kita tetap memegang tanggung jawab penuh atas pilihan yang kita ambil setelah disakiti. Selain itu, makna keluarga dalam film ini juga dibuat lebih luas dari sekedar ikatan darah. Pada awalnya, rumah Rene terasa kosong karena ibunya tenggelam dalam depresi dan tidak mampu hadir secara emosional, sehingga Rene justru menemukan rasa aman pada Gil dan bahkan pada Crook yang selalu berusaha melindunginya. Kemudian, ketika ibunya mulai jujur mengakui kesalahan dan mencoba berubah, hubungan mereka perlahan terbangun kembali. Dari rangkaian ini, film menyiratkan bahwa keluarga sejati bukan hanya siapa yang lahir dari rahim yang sama, melainkan siapa yang mau mendengarkan, menjaga, dan tetap berada di sisi saat kita dalam keadaan paling rapuh. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!